dalam persoalan yang menurut pandangan wali yang terjadi di Indonesia nya, salah satu yang menyebabkan kerumitan dalam kita bernegara karena adanya kebesarannya ikut karena ini pegat tanda petik ya kebesaran. Jadi merasa superior dan dianggap suku mayoritas ya, adalah suku yang superior. Sebetulnya mana yang dipegang ini, sehingga yang menurut wali persoalan ketatanegaraan itu tidak boleh disandarkan pada golongan mayoritas ataupun diadu dengan golongan-golongan minoritas yang ada di Indonesia, khususnya perwakilan daripada entitas-entitas kebangsaan. Ya, kepentingan yang bahas yang menurut Gayan menjadi persoalan tata negara yang sangat rumit. Yang pertama ada kebesaran golongan kita masing-masing. Yang kedua, kepentingan ekonomi yang sempit. Jadi pegelah pucuk roh bahasa Arab. Yang kedua, kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Yangnya pegelah pucuk roh. Kalhebo. Sehingga mengaburkan mata kita tak kala melihat persoalan yang sebenarnya. Jadi hanya ada persoalan yang karya. Yang sebetulnya terjadinya hanya ada kenapa ketutup mata nayo dengan kepentingan roh di nayo. Nah, sehingga masalah-masalahnya yang kemudian menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Bila ada salah seorang di antara kita yang mencoba mengupas persoalan secara terbuka, jadi dianggap salah paham. Misalnya, contoh, mungkin lo ada yang itu terjadi wateban baru pas sekarang waribe diplek. Ya, waribe diplek. Long kritik tentang sejarah Sumpah Pemuda. Jadi karena long urung Aceh dianggap kritikan longnya rasis ataupun dikritikan longnya dianggap ide separatis. Padahal long kritik dalam konteks ilmiah, dalam konteks sejarah, kritik sejarah memang. Nah, tapi ketika kemudian 2000 odele buli lah, kan? Jadi wate 2012 leh 2013 itu leh yang substansi tulisannya sama terkait kritik terhadap Pancasila, Sumpah Pemuda. Jadi dianggap konkret objektif dan lain sebagainya. Kenapa kan yang tulis di Kawa Aceh? Tapi awak Jawa ataupun awak di Jakarta lah handuli ya? Karena yang tulis wadayan si Jeje Rijal komunitas hutan bambu hutan kayu ini yang sejarawan Jakarta aja. Jadi terjadi permasalahannya kesalahpahamannya karena persoalan kebesaran golongan bunuh, persoalan cara berpikir bunuh, di mana alam pikiran dibawa ke alam perasaan. Sehingga hal-hal yang dianggap di ruang ilmiah bisa dibicarakan, tetapi ketika dipegah dalam ruang terbuka di mimbar bebas itu dianggap menyindir, dianggap mengkritik, dianggap ingin merubah sejarah dan lain sebagainya lah. Nyo yang terjadi di Tonan, bahkan hebelah dong kau dike. Dan mungkin sampai orang yang terjadi. Nah, selanjutnya persoalan yang mesti kita hadapi dan pecahkan begitu menyedihkan hati dan mencolok mata. Sehingga kita lebih suka untuk berdiam diri daripada memperbincangkannya. Jadi anak saudara pegang le. Yang mana? Lagi dia pegang le masalah kuikin Aceh merdeka orangnya. Lagi anak saudara pegang le masalah sejarah Aceh orangnya dan lain sebagainya. Kan? Karena dianggapnya mengganggu dan mengusung ide-ide hai Pulau Aceh bahagian daripada daerah konflik, mengusung ide-ide separatis. Padahal bukan itu. Ini bicara alam pemikiran, bukan alam perasaan. Ini bicara akademik, bukan bicara subversif misalnya. Jadi hal-hal yang kemudian terjadi. Maka miyakeun wali hino tiba di mata dipenjamkan, tiba di perut dikempiskan. Yang menang. Wate terus ke tapi mata terus lampurut ke takabo. Menanlah kira-kira. Tetapi kini penyakit yang menimpa tubuh masyarakat kita sudah semikian parahnya. Kaparah ditoni kurumlah malepana. Permasalahan yang terjadi wadayan.
Sehingga mata tak dapat lagi dipejamkan. Mungkin dia dapat mata. Ya. Perut tak dapat lagi dikempiskan. Maka seluruh masa depan kita sebagai suatu bangsa yang bersatu bergantung pada dapat atau tidaknya kita mencari suatu penyelesaian bijaksana dan adil atas persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Jadi, mungkin lihat mata terhadap yang akan terjadi oroyo, maka pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, elit-elit harus duduk bersama memperbincangkan persoalan yang terjadi di dalam negara Indonesia saat itu dengan kebijaksanaan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan adil, objektif, dan menguntungkan semua entitas warga negara yang ada di dalamnya. Maka kita perlu menghadapi persoalan-persoalan ini dengan segala keberanian, bebehe dah hadapi ya. Mengupasnya dengan terang-terangan. Jadi harus terjadi pegah ya, dan berani pula memilih jalan lain yang masih terbuka untuk keluar dari jalan keruntuhan. Maka mianyan hana jalan ke mita jalan lain untuk jet atau biat dari masalah yo. Sehingga itu yo hana muhu di dalam masalah gop yang seharusnya hana tak menjawab yo. Nyamak tu wali ni. Nah, inilah yang menggerakkan penulis nyokuh yang sebetulnya menjadi landasan wali ditulis bukunya dengan penuh kesadaran akan bahaya-bahayanya. Kesadari le wali ditulis bukunya bahaya menurut wali terhadap konsekuensi yang akan diterima oleh wali di masa yang. Kenapa kan di kurung belah 50 wali kagak ultimatum Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo yang sehingga paspor wali dicabut. Wali mantan bekerja di Amerika. Mengingat sulitnya persoalan yang penulis coba pecahkan di sini, jadi menurut wali memang puah masalah-masalah yang terjadi yang dipegah di dalamnya, sehingga juga puah untuk meminta solusi. Maka bukan tidak mungkin, walaupun tidak ada niat, kalau penulis akan menyinggung kepentingan-kepentingan perseorangan. Jadi kemungkinan besar wali akan gesinggung di dalam bukunya kepentingan-kepentingan perseorangan, tokoh-tokoh, elit-elit, ataupun golongan-golongan dari sahabat-sahabat mereka sendiri. Ya, mereka wali. Atau kelompok-kelompok yang mewakili elit-elitnya. Dari segala lapisan dan golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Tetapi penulis tahu dan yakin. Tapi kita pun dah sadari le wali bahwa sahabat-sahabat mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kecintaan kepada keadilan. Diyakini dan disadari le wali bahwa di antara urung-urungnya, di antara kelompok-kelompoknya, elit-elitnya, urung-urung yang mantang cinta kepada keadilan, cinta kepada transparan, cinta kepada pemikiran, melebihi dirinya sendiri. Pengetahuan dan keyakinan ini merupakan dukungan moral yang besar bagi penulis dalam menulis buku ini. Jadi, geharap le wali, urung-urung yang matang gelih cara demikian menjadi satu dukungan bagi wali secara moral untuk jet ditulis dan diterbit bukunya. Dan akhirnya, marilah kita sadari bahwa harus kita sadari lidahnya wali, suatu masyarakat hanya bisa berdiri dengan keadilan dan tidak pernah dengan ketidakberdayaan. Saboh-saboh masyarakatnya, saboh-saboh negara yang akan ideng dengan tungkat keadilan, akan tedang dengan keadilan, dan akan tedang dengan tanpa kekuatan. Di Indonesia kita sudah mempunyai sistem keadilan antar perorangan. Itu yoka karena sistem keadilan di antara sesama itu, di antara, tapi belum antar golongan-golongan. Tetapi antar entitas yang ada di Indonesia nya golongan menurut wali. Pada hakikatnya inilah inti persoalan yang kita hadapi. Jadi menurut wali yang kenyo inti permasalahan yang terjadi di Indonesia. Maka mudah-mudahan bukunya jadi bermanfaat sebagai bahagian daripada usaha untuk membangun sebuah negara demokrasi di Indonesia yang adil dan beradab. Nyan menurut wali. Maka bukunya juga wali ketulis bukunya juga memberi inspirasi bagi Kahar Muzakkar untuk menulis buku. Jadi Kahar Muzakkar naik tulis buku Konsepsi Demokrasi Indonesia judulnya. Mian cek pak Google konsepsi demokrasi Indonesia. Kahar Muzakkar Sulawesi tulis bukunya karena terinspirasi dari buku Hasan Tiro yang judulnya Demokrasi untuk Indonesia. Oke ya, tunggu. Nyan kabak pengantar. Baru kita menglang bak phone tu, yang payang bak phone, habis malam bak phone yang dari halaman put sampai 50 paparkan persoalan yang dihadapi oleh di Indonesia, yang dihadapi oleh Indonesia di masanya. Pemandang yang masalah yang dihadapi oleh Indonesia, mulai dari sistem negara, kemudian ideologi negara,
konsep demokrasi para elit yang ada dan lain sebagainya, sehingga gebi tawaran-tawaran lewat-lewatan di dalam bab kedua jawaban penulis. Nah, yang judulnya jawaban penulis dan alasan-alasannya. Jadi jatakan sadua limang bab. Yang pertama persoalan yang kita hadapi, yang kedua jawaban Soekarno dan kesalahannya, yang kelima jawaban penulis dan alasan-alasannya. Tapi kalau kalian beda, jawaban penulis dan alasannya ya. Ya. Persoalan yang kita hadapi dari halaman sampai halaman 8. Kemudian bab ke jawaban penulis dan alasan-alasannya ini nageplah terkait pikir filsafat atau ideologi negara, kemudian pemaksaan negara kesatuan terhadap suku bangsa, kemudian bab yang keempat negara persatuan dan kebaikan-kebaikan negara persatuan atau unity. Di dalam jihna bedah lewali terkait pembahagian daerah pemerintah, dasar pemilihan umum, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat DPR, pembagian kekuasaan dan ketentuan-ketentuan lain di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Yang kelima penutup. Di dalam bukunya tahun 1958 khususnya di bab penutup, wali kagak ancam untuk lawan. Seandainya hana terjadi perubahan, maka baik pegah lewat yang wali gak berontak karena PTRU kecuali anak yang baca. Di halaman terakhir bukunya 4 ketulis lewali. Pegah ketulis lewali. Tetapi seandainya Soekarno dan kawan-kawannya berkeras pula menentang pelaksanaan keadilan ini, maka tidak ada jalan lain yang terbuka bagi bangsa-bangsa Indonesia di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Pasundan, Madura, dan sebagainya, melainkan meninjau kembali kedudukan dan status mereka, serta apa yang telah terjadi atas hak luhur dan hak mutlak mereka untuk memerintah diri sendiri dan untuk menentukan nasib diri sendiri yang dijamin oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini macam mana wali? Kau pegang wali merebutkan karena aru. Babu, kaji membaca, bawahnya muka tulis. Karena aru, karena hana merumpok gah, karena hana merumpok pulan, karena hana pulen. Jadi persoalan yang terjadi, alasan yang menyebabkan wali berontaknya adalah ideologis. Karena pula ideologi persoalan. Lang bukunya jawaban. Mana aja lebih pak, lang bukunya. Tak tulis apa-apa. Masalah yang terjadi di Indonesia, yang akan selesai. Kemudian yang mentang terjadi uronyo yang menjadi warisan daripada di masa lalu. Masalah yang terjadi mulai dari tahun 56 sampai uronyo, karena lihat-lihat ada masalahnya. Sehingga pekan sampai wali tahun 1976 gecok kesimpulan harus lawan. Jadi kan sekedar alasan sejarah semata-mata, tapi ini bahasa wali kenancing di halaman terakhirnya. Seandainya memang itu tentang pelaksanaan keadilan berdasarkan konsep-konsep demokrasi di dalam bukunya, maka tidak ada jalan lain. Hanya jalan lain memang harus tak balik status tu, takalan balik hak tu dan kedudukan tu, dan yang terjadi di atas bangsa tu, mulai dari masa lalu sejarah artinya sampai uronyo dan yang menjadi hak kita, sehingga haknya menjamin kita untuk takalan tu, untuk dia tak perintah tu sesuai dengan yang akan dijamin ledonya. Jadi yang maksud wali, sehingga persoalan yang terjadi di masanya dan mungkin mentang terjadi di masa uronyo, mungkin di tahun 1976 sehingga wali bergerak buat deklarasi Aceh Merdeka yang menantu. Oke, maka menarik sebetulnya di bab pengantarnya menarik. Permasalahan yang ditulis walinya sampai nohai mandang darah saya dan nyaw. Yang kan kali tak dengar menau bersama, kali dengar bersama menau kejadian ji, rupa jika lihat rasa ali dan nyaw ji memang lagi yang kejadian ji. Kata pengantar Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia antara lain telah menyatakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, damai. Ini kata pengantar dalam Undang-Undang 45. Ya, tetapi dewasa ini kritik ligayan. Tetapi dewasa ini kenyataannya fakta negara adalah kita dirikan Indonesia bukan saja tidak bersatu,
namun kemakmuran dan keadilan pun belum tercapai. Dia hana mentaboh wele da pegah ke mentaboh mensejahtera. Jadi menurut saya kita telah berhasil mencapai kemerdekaan. Mungkin itu masih tecok saboh merdeka. Tetapi sebagai sebuah bangsa kita telah gagal dalam memerintah diri sendiri. Tapi kita yang sebagai sebuah bangsa yang maksud wali ini bangsa Indonesia apa telah gagal dalam memerintah diri sendiri. Hana ada doa negara kita telah mengalami keruntuhan. Berarti persoalan pun taboh. Persoalan pertama gagal memerintah diri sendiri. Yang kedua, negara kita telah mengalami keruntuhan kabinet sampai 17 kali yang terpegah bunuh di sistem demokrasi parlementer. Jadi rata-rata satu kabinet tidak dapat bertahan selama setahun. Mbak, hana trum tihon pi kali kadeo. Persatuan kita yang begitu kuat di masa permulaan kemerdekaan kini telah rusak binasa. Ya, berarti yang kedua terjadi sistem di dalam pemerintahan kabinet yang tidak efisien. Tiak saja. Kami jadi mungkin kali 5 tahun, 32 ataupun puikan mia DPR ya. Menyadarinya mungkin macam biasa je. Nah, yang tergantung presiden kadang ke, lantik menteri tengok thok kagak ada. Benar-benar. Yang kelima, perang saudara dengan korban yang berlipat ganda banyaknya dibandingkan dengan korban yang jatuh dalam peperangan dengan Belanda. Jadi lebih le korban perang antara sesama dengan korban perang waktu lawan Belanda. Artinya terjadi perang dengan alasan apapun. Khususnya perang yang terjadi di Indonesia antar bangsa yang ada di Indonesia telah berkobar terus menerus sejak beberapa tahun yang lalu di sebahagian besar tanah air yang maksudnya hanya Darul Islam mungkin karena waktunya Darul Islam, kemudian pemberontakan segala Darul Islam kan, permesta dan lain sebagainya. Ratap tangis dari anak yang kehilangan bapak, dari wanita yang kehilangan suami, dan seruan dari suku-suku bangsa yang bersangkutan tidak mendapat perhatian pemerintah pusat yang membangga-banggakan kekuasaannya. Jadi, yang disampaikan oleh perwakilan-perwakilan kebangsaan, yang disampaikan aspirasi dari suku-suku bangsa yang sangkut paut dengan korban dan perang ya, hana mendapat penyelesaian daripada pemerintah pusat yang menurutnya hanya sekedar membangga-banggakan kekuasaan. Bahkan pemerintah pusat sama sekali tidak mau mengakui adanya perang saudara ini. Jadi menurut pemerintah hanya adanya putra cid menyana pemberontakan yang kehilawan yang dianggap merongrong negara, dianggap ingin mengganti konstitusi dan lain sebagainya. Jadi aspirasi ini tidak dilihat sebagai sebuah aspirasi pemikiran, tapi lebih dilihat kepada perasaan lagi kenwali di dalam kata pengantar benar, sehingga hana yang enggak urung-urung yang mutu yang melawannya dianggap hana seakan-akan kenwali lempau, seakan-akan yang dibunuh di Sumatera, yang dibunuh di Pasundan, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku itu bukan bangsanya sendiri. Jadi tang-tang yang ipoh di Jawa Barat, yang ipoh di Sumatera, yang ipoh di Kalimantan, yang longu dari ini berarti bicara Darul Islam. Sulawesi dan Maluku yang kan bahagian dari bangsa Indonesia ya pohan, tapi bangsa lain yang menang. Tapi suatu jenis baru, Mbak Gegelap, suatu jenis baru yang ibohnan dari pemerintah gerombolan. Jadi ya pohan tentang kau tapi anak bui tentang ya pohan yang menang, yang ipoh deh negara. Sang-sang yang gerombolan yang tidak mempunyai hak dan tidak boleh dibunuh kapan saja. Jadi nah hak untuk poh, nah hak untuk pabe dan awak hana hak untuk berapa, hana hak untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Mereka yang memerintah, berarti yang kelih perang saudara ya. Nyuguh kritik, bayang kritik. Mereka yang memerintah di Jakarta rupanya lupa bahwa negara dan pemerintahan didirikan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyat. Jadi tuoi pemerintah yang bahwa filosofis dari lahirnya pemerintah, dari tidaknya sabah-sabah pemerintahan untuk menjamin kesejahteraan dari warga negaranya, dari rakyatnya. Maka kedua ini, negara dan pemerintah sebaiknya tidak mempunyai kepentingan sendiri di atas kepentingan rakyat atau terlepas dari kepentingan rakyat. Jadi negara dan pemerintahan yang gajian hanjitna kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat atau kepentingan kelompok di atas kepentingan kelompok yang lain.
Maka bila suatu negara dan pemerintahan hanya mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan rakyat atau terlepas dari kepentingan rakyat, bila suatu negara dan pemerintahan tidak lagi melayani kesejahteraan rakyat, ya menurut Wali, mesti sebuah negara ataupun pemerintah hanale fikir terhadap kesejahteraan, hanale fikir terhadap keadilan, dan hanale dibohong terhadap warga negaranya, maka rakyat berhak menghapuskan atau mengganti negara dan pemerintahan itu dengan suatu negara dan pemerintahan yang baru. Jadi kan tahu, pegang pemerintahan yang lain, pegang negara yang lain, yang menurut Wali ini. Ya. Maka ketika di tahun 1954, ya, Toy kurang belah 50, nah, Wali diajukan kepada PBB soal pembunuhan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Naga juga lewali Toy kurang belah 50, berarti Darul Islam, bicara Darul Islam. Yang dilakukan oleh pemerintah Ali Sastroamidjojo, maka dia dan kawan-kawannya mencoba menutup dosanya itu dengan memperkecil arti pemberontakan-pemberontakan. Ya, benar. Jadi ketika Wali gajukan pelanggaran HAM di PBB, pelanggaran HAM Darul Islam, jadi pemerintah Wanayat sempit arti pemberontakannya, bahwanya dianggap gerombolannya cuma dianggap sidro dua orang, dan yang dianggap cuma hal kecil yang terjadi di padu-padu wilayah di Indonesia. Pemberontakan yang terjadi, yang terjadi di Indonesia yang adalah akibat dari perbuatan beberapa orang yang gila pangkat. Kenle pemerintah awalnya yang berontak yang panik karena hana pangkat, hana kedudukan, hana kekuasaan dan lain sebagainya. Nyoken Ali Sastro Wadayan. Jadi pemerintah mempersempit arti perlawanannya. Pakan karena lagi dapat bunuh, pemerintah tidak menganggap mereka bahagian daripada negara Indonesia. Nyo yang menjadi masalah. Andai kata pemberontakan yang telah dan sedang terjadi terhadap pemerintah pusat di Pasundan, di Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku itu adalah karena perbuatan perseorangan belaka. Wali masalah pemberontakan dan perlawanan yang terjadi karena buat dari padu-padu deraudeng, maka sesungguhnya pemberontakan itu sudah lama dapat dipatahkan. Maka hanadre untuk apa abehnya ipu buat deh sidro dua deraudeng. Ya, Wali dengan persenjataan yang serba lengkap dari pemerintah dan negara. Jadi hana trade. Maka karena nyan berlarut-larut sehingga hana selesai, maka dianggap nyangkam pemberontakan ubud, kan persoalan ubud, kemudian kan masalah yang diangkatnya masalah ubud, tetapi masalah-masalah yang besar di dalam sistem bernegara. Tetapi kita semua mengetahui bahwa pemberontakan itu bukanlah pemberontakan perseorangan. Kan tidak dua yang lawan. Namun pemberontakan rakyat di daerah-daerah yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat di Jakarta. Ya, Ken Edmund Burke, ahli tata negara dari Inggris katanya. Puyai keji, bila perasaan tidak puas sudah menjalar sedemikian luasnya di kalangan rakyat, maka sebaiknya diakui bahwa ada suatu kesalahan di dalam undang-undang dasar negara atau dalam tindakan pemerintah. Kekecewaan sebuah komunitas rakyat yang kekecewaannya meluas di dalam daerah-daerah, maka lebih baik negara yang mengakui bahwa ada sesuatu yang salah di dalam sistem bernegara yang ada di dalam suatu negara, ataupun nasi pupu yang salah terhadap kebijakan, terhadap tindakan-tindakan dan aturan-aturan yang diambil oleh pemerintah. Rakyat tidak mendapat keuntungan dalam kekacauan karena rakyat tanya untung tapu. Di Getanyonyo sebagai sebuah komunitas rakyat tidak ada untung apapun dari satu kekacauan yang ditimbulkan, dari satu perlawanan yang ditimbulkan. Kalau mereka berbuat salah, itu adalah kekhilafan dan bukan kejahatan. Memang rakyatnya salahnya bukan kejahatan, tapi kekhilafan. Namun sangat berbeda dengan mereka yang memerintah. Tapi beda dengan orang yang duduk di dalam pemerintahan. Beda. Mereka yang memerintah pasti bisa melakukan kesalahan, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan. Nyankun ahli tata negara Inggris Edmund Burke. Kampak kah? Selanjutnya, hokar leh. Tak payah ikun ini. Part ikun lesi Edmundian di dalam buku The Slack World. Halaman 6 dan halaman 7. Jadi Wali kagak kutip padu-padu bro ahli di dalam bukunya. Khususnya ahli tata negara, ahli filsafat, ahli ideologi. Dan ikun dalam lehayan. Ijih dikutip daripada Sidro ahli negara Perancis. Ikutip lagi. Ikun. Revolusi-revolusi yang terjadi di negara-negara besar. Revolusi-revolusi yang terjadi di negara-negara rakyat. Kan kebetulan terjadi.
Kan terjadi kebetulan, kan terjadi peikun menanajukan, ataupun terjadi karena nafsu jahat, keinginan jahat dari komunitas rakyat kan. Maka belum pernah rakyat dari suatu negara memberontak oleh karena pemerintahnya lemah dan kotor. Hana pernah di dalam dalam surah pemberontakan yang terjadi di dunia ya. Hana pernah rakyatnya diberontak karena pemerintah haji lemah atau pemerintah haji kacau. Pucit yang menyebabkan pemberontakan bagi rakyat yang telah menggerakkan mereka memberontak bukanlah keinginan buat menyerang. Jadi yang membuat rakyat memberontak bukan ingin menyerang pemerintah, tapi kehilangan kesabaran untuk menderita. Itu makanya lawan. Dan Edward Labolai, ikun le si Edward Labolai, nyo jici no ahli tata negara juga. Pui kun le si Edward. Pemberontakan adalah usaha terakhir rakyat yang hak-haknya sudah dirampas oleh penindasan. Jadinya bahagian dari upaya terakhir yang dilakukan oleh komunitas warga negara untuk melawan dan bangkit dari penindasan. Hanya itulah dalam buku Perancis. Maka apa yang sedang terjadi dalam masyarakat kita sekarang adalah tepat sebagai gambaran di atas, dan bahwa ada suatu kesalahan pokok yang telah terjadi dalam lapangan kehidupan politik bangsa kita adalah suatu hal yang menurut pendapat penulis, pendapat Wali pada umumnya sudah diakui oleh kita semua. Jadi nyo yang jid ke masalah yang di Indonesia di masanya. Walaupun belum ada persetujuan pendapat tentang apakah sebenarnya kesalahan, walaupun hanaura mungkin sepakat tu yang sebetulnya yang menyebabkan nanggeronyo salah, pak idu salahnya dan to yang harus tanggung jawab. Nyam pendapat Wali terhadap masalah yang dihadapi di Indonesia tahun 2018 dan berikut. Yang menurut Wali di dalam buku Demokrasi Indonesia yang terjadi di Indonesia di masanya, persoalan pertama adalah terkait bahwa kemakmuran dan keadilan yang belum tercapai di Indonesia. Berarti sampai jamun royong gala macam bobot ya kan? Bele dan pegah kebersatunya sebuah bangsa, malah kemakmuran dan keadilan pun belum tercapai. Jadi persoalan pertama adalah kemakmuran dan keadilan yang belum tercapai. Kemudian terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif, adanya reshuffle yang sebentar-sebentar di reshuffle sehingga tidak maksimal dalam menjalankan sistem pemerintah. Kemudian terjadi perang saudara ayo ganggap Darul Islamnya bahagian dari perang saudara. Artinya ada korban-korban yang muncul yang dilawan oleh pemerintah dan tidak dianggap sebagai korbannya sebagai bahagian dari warga negara Indonesia. Jadi yang dianggap gerombolan. Yang yang terjadi di Indonesia di masa yang maka petalah rakyat apabila nanti ketika rakyatnya sabale penderitaan yang dihadapi yang diakibatkan oleh pemerintah dan negara wadayan sehingga rakyat akan melakukan pemberontakan. Yang menurut Wali di dalam persoalan yang terjadi di Indonesia di tahun 1958. Kemudian nunggu. Jadi memang persoalan yang terjadi di Indonesia persoalan-persoalan persinggungan ideologi, kemudian persoalan kemakmuran, persoalan tidak dianggap sebagai bahagian dari warga negara. Sehingga ya banyak agama. Ya tak thoro tu ketika ada yang anggap waktu tanya tak dua aja bak sabah hormo. Ana anggap ni saudara apa pebut ada yang dia. Hang gebet. Kemudian logika ji. Hana gebet. Kue hana gebet ba. Hang gebi. Wah dah jaman. Ni apa yang dapat germo rod. Kemudian kahana peng dah kerja minta apa yang germo. Kakayat leke beli hormo ji mana. Hai logika di mana yang dibangun oleh Wali di dalamnya? Ya, logika sederhana Haji. Jadi kita yang nak cara tu, nak cara. Mesti lu cara ngang kui thang, ku de fa tau tro. Lung ja ya tam saboh, tak pegang rumah ini saboh ke? Tak pegang rumah le, tak duduk dalam le tu, tak duduk dalam le tu, orang dua ni sagai. Mungkin kui cangang ku rezeki sagai, liung ngang ku de pa kagak nampak sapu. Menpa hana nabi bele ku dekat tu mangan, maka tu Palembang hana nabi sabo. Ku
Uno JPI ya kan ya buat nyoy ro nung kue kal ne JPI pos sekian baru jadi JPI tapi awak ron jadi hak bang ngala ane mungkin apa ya mikir lu mungkin kemudian belah rumah lagi otomatis ya aku lawan tidak aja lu apa aku kalian tho lu tho aku depa tho awak ron sedangkan itu nak saham yang sabar lang rumah yo dah lagi miakang ku pancur rumah ya pegang rumah lain ni lu kau benar mam yang untuk pancur rumah atau aku nak pegang rumah lain ku payah pindah awak ron ni le. Nah, ketika lu ingin gunung pindah awak drone, kah nana nggak boleh lu. Atau ku protes awak drone, hai ku rezeki baik lengan. Ini lu kan sama jingan drone. Kita bangun sama-sama awak, mereka kan biji ilung porti iya yang saban, porti semajuh yang sama mata awak drone pajuh mangan awak lu jo Indomie rebo menang lah. Sedangkan waktu ni beliau makanan mangan drone ni, ilung nak cik ku terempeng, mana-mana sehingga terjadi permasalahan. Nya lagi angka ke ilung kudang gerau kementai ilung kublau gerau kementai angka yang terjadi yang ke inti cerita aja berarti anak sabewu nya yang boleh pegang betul anak sabewu sebagai jadi di dalam bernegara ya harus sabewu karena kan kita punya saham yang sama keadilan sosial yang harus dilakukan oleh sebuah negara seperti negara demokrasinya di mana setiap daerah setiap entitas setiap